Good morning everyone. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia, menjumpai Anda kembali pada hari ini. Masih sekitar the world of the marriage. Yeah. Amos 3 ayat 3 menyatakan bahwa berjalankah dua orang bersama-sama jikalau mereka belum berjanji. Ya, berjanji di sana lebih condong kepada covenant, saudara. Ya, istilahnya begini, kalau saudara tidak bisa mengasihi seseorang sampai akhir, maka lebih baik Anda membujang. Sebab jikalau Anda membujang, maka tidak mungkin Anda bercerai. Ya, justru perceraian itu terjadi karena adanya pernikahan. Nah, pernikahan itu semuanya indah, saudara. Ya, wedding day itu sangat luar biasa sekali. Tetapi biasanya setelah mereka memasuki hari pertama, mereka berjalan bersama-sama dan lain sebagainya. Mulailah seperti hot bath itu, saudara. Ya, mandi panas yang di bathtub itu, saudara. Pertamanya panas ya, kemudian hangat, kemudian jadi dingin. Jikalau masing-masing pihak tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka janjikan, apa yang mereka sumpahkan, maka pernikahan juga akan hambar. Ya. Inilah perjalanan pernikahan. Kalau di antara saudara dikaruniakan anak-anak, putra-putri, maka suatu hari pun putra-putri Anda akan beranjak dewasa. Dan di sanalah emptiness akan terjadi. Ya, rumah itu menjadi kosong, kamar-kamar mereka menjadi kosong kembali. Mereka sedang meniti karir mereka, ya, studi mereka kembali, dan juga mungkin saja secepatnya akan berumah tangga. Ya, harapan saya sudah segera dikaruniakan cucu-cucu yang luar biasa itu. Ya. Tetapi saudara yang kasih, ketika mereka meninggalkan rumah kita, maka kita mengalami emptiness syndrome, di mana kita bersama-sama kembali dengan pasangan hidup kita. Ya, tetapi ada perasaan yang aneh sekali yang terjadi karena biasanya anak-anak yang menjadi alasan untuk kita bicara komunikasi. Tetapi ketika mereka tidak ada lagi di hadapan kita, maka komunikasi kita jadi breakdown, jadi hilang. Itu rupanya banyak di antara kita ketika kita membesarkan anak-anak, kita lupa membangun hubungan antara suami dan istri ini sendiri. Nah, kadang-kadang saudara yang kasih saya temukan bahwa kewajiban dan tanggung jawab itu adalah menjadi pembunuh utama dari kasih mula-mula. Dari hubungan saudara, satu dengan yang lainnya. Dari kemesraan saudara. Karena kita terlalu sibuk dengan tanggung jawab, kita terlalu sibuk dengan kewajiban kita, sehingga kita ini kandas di tengah jalan. Saudara, siapa di antara saudara yang sering melakukan perjalanan jauh dengan mobil? Saya yakin percaya saudara bisa ilustrasikan pernikahan saudara seperti satu perjalanan. Ya, journey maupun destination-nya itu sangat penting sekali. Ya, dua-duanya penting. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang mendampingi saudara juga selama perjalanan itu. Dan apa yang saudara ambil keputusan jikalau partner saudara hendak pergi ke toilet, hendak mengisi perutnya, hendak stretch ya badannya dan lain sebagainya. Itu perlu sekali saudara mengambil keputusan untuk win-win solution. Memang saudara ingin cepat sekali untuk sampai ke destination. Tetapi terkadang kita harus mengalami detour, kita harus berhenti sejenak, beristirahat sejenak, supaya perjalanan kita ini aman. Perjalanan kita ini selamat. Nah, kita semua dituntut untuk beradaptasi secara cepat. Dan biarlah adaptasi saudara ini benar-benar memberikan satu keselamatan bagi semua perubahan yang akan terjadi pada masa-masa kita dalam journey kita, pernikahan kita ini. Saudara, bukan cuma kita harus menelan bulat-bulat apa yang dinamakan rutinitas ini. Sebab rutinitas itu membunuh, saudara. Rutinitas itu akan membunuh kemesraan, membunuh romansa, yang membunuh segala sesuatu yang semuanya menjadi boring. Saudara. Saya yakin percaya jadilah seseorang yang
bisa memberikan bunga-bunga pada pasangan hati saudara, walaupun pernikahan saudara mungkin sudah di atas 30 tahun. Sebab saya yakin percaya bahwa di antara kita seringkali kita ini hendak mengeluh kepada pasangan kita. Kata-kata kita menjadi begini, maaf, sudah tidak ada energi ekstra lagi. Ya, semuanya sudah terkuras, baik itu di kantor, baik itu dalam perjalanan pernikahan kita, baik itu terkuras oleh karena problema anak-anak kita, dan lain sebagainya. Saudara harus mampu beradaptasi, saudara harus mampu untuk memiliki hikmat, untuk memberikan irisan-irisan kasih. Surprise. Berikan surprise kepada pasangan hati saudara, pasangan hidup saudara. Meskipun saudara menjadi seseorang yang boleh dikatakan saudara super boring person, yang membosankan, orang bisa menebak saudara secara mudah. Tetapi setidaknya kita bisa memiliki sesuatu ide untuk memberikan surprise kepada pasangan yang kita berjanji akan mendampingi mereka sampai kesudahan zaman ini ataupun akhir kehidupan kita. Mungkin kita bisa juga di tengah-tengah ya pekerjaan kita menelpon kekasih kita ini, istri kita, suami kita untuk makan siang bersama. Kemudian juga memberikan inisiatif untuk holiday, ya, holiday yang sangat luar biasa sekali. Ketika anniversary datang dan lain sebagainya, memberikan surprise lah, begitu. Ya. Banyak sekali, saudara, banyak sekali perihal yang Anda bisa temukan dalam keseharian yang menjadi impian dari pasangan hidup Anda. Problemanya karena Anda tidak bisa melakukannya, tidak bisa cari waktu untuk melakukannya. Penuhi impian itu selama masih ada waktu, dan saudara masih sehat, dan saudara masih mampu untuk melakukannya. Saya selalu berkata, besok saja, bulan depan saja. Saudara, kadang-kadang waktu-waktu itu tidak akan pernah datang lagi. Nah, ini yang saya ingin berikan kepada saudara, bahwa saudara harus mengingat bahwa ada melody of love. Melody of love itu sangat penting dalam menjaga dan merawat pernikahan kita. Tahukah Anda siapa diri Anda di mata pasangan hidup Anda? Itu jauh lebih berharga daripada pemasukan uang yang Anda bisa berikan kepada mereka. Kebersamaan saudara, perhatian saudara, pelayanan saudara, komitmen saudara, itu jauh lebih bernilai daripada dolar dan rupiah itu. Anda pupuk semuanya itu mulai menikah sampai anak-anak itu meninggalkan rumah gitu. Maka Anda akan tetap menikah dengan orang yang Anda idamkan. Saudara, wanita idaman ataupun suami idaman, istri idaman, itu cuma seseorang yang saudara buat menjadi. Bukan berarti orang tiba-tiba muncul di depan saudara, wah ini idaman saya. Omong kosong. Apa yang saudara idamkan itu adalah sesuatu ataupun seseorang yang saudara investasikan. Saudara invest banyak di dalam orang ini. Sehingga saudara lihat seseorang ini, benar-benar saudara, wow, katakan investasi yang unggul. Itu menjadi idaman. Menurut statistik yang terakhir, saudara, skala cukup tinggi dalam perceraian terjadi pada pernikahan yang mencapai 30 tahun ke atas. Karena apa? Pecundangnya cuma satu, kebosanan dan rutinitas itu. Hati-hati, saya inginkan saudara untuk bisa beradaptasi dalam semua fase ataupun semua season. Saudara harus pintar-pintar untuk menjaga, merawat kasih saudara. Sehingga saudara akan tetap menjadi pasangan yang luar biasa di mata pasangan saudara. Biarlah saudara harus mengetahui juga janji Tuhan kepada kita di Yeremia 31 ayat 3 mengatakan begini, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal,
dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Biarlah apa yang dikeluarkan oleh kata-kata Tuhan itu bisa menjadi kata-kata saudara juga kepada pasangan hidup saudara. Jangan pernah quit, jangan pernah menyerah dengan kehidupan. So, beberapa saat ini saya dengarkan satu tokoh yang dulunya menjadi idola saya. Dia sangat membela dirinya dengan perceraian. Saya sangat khawatir sekali untuk pria-pria Kristen, suami-suami Kristen, untuk mengikuti langkah-langkah dia. Rupanya dia tidak baca kitab Hosea. Ya, kita hidup harus balance. Sudahlah, itu cerita dia. Ya, kita mau jalan yang benar saja. Dan biarlah anak-anak saudara juga akan mengalami kebenaran dari apa yang saudara ambil keputusan. Tuhan memberkati saudara.